Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini, kembali lagi saya Ali Zainal Abidin Syahab menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia, dan insya Allah banyak banget ilmu yang akan kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah 4 amalan penerang kubur. Masya Allah, ini akan jadi sebuah amalan yang penting banget buat kita ya. Yang kedua, ada akibat pasti ada sebabnya, benar banget. Dan yang ketiga, amarah pembakar diri. Dan sebelum kita akan bahas tema-tema ini, kembali lagi Ali ingin ingatkan untuk seluruh pemirsa di rumah, tetap menjaga 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Dan Masya Allah, ini ada jamaah kita yang keren banget. Dari majelis taklim mana nih? Al-Burok Cikas ya, kompak banget bajunya. Mudah-mudahan barokah dan banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abi Ghifran, Ustadz Erik Yusuf, dan Kiai Jaman Alwani. Dan tentu saja nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, 4 amalan penerang kubur bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abi Ghifran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ibu-ibu jawabnya kompak. Bener banget guru. Saya doain mudah-mudahan duitnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya kenceng gak punya duit. Saya ada juga dong. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Semoganya kita semua diberikan keberkahan, kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Bang Ali Zainal Abidin. Sehat Bang? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan ada dalam keberkahan dari Allah. Tak lupa segenap para pemirsa yang ada di Masjid Bimantara, begitupun dimanapun berada, mudah-mudahan pemirsa hari ini selalu ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga makin hari hidup kita harus lebih baik. Betul apa betul? Betul apa betul? Harus tiap hari punya amal soleh. Betul apa betul? Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita jalani, berharaplah semua itu besok akan menjadi keselamatan dan menyelamatkan kita semua, insya Allah. Ketika hidup kita ada dalam terang, enak apa enggak? Enak banget guru. Enak apa enggak? Enak guru. Dikasih mata bisa lihat, enak apa enggak? Enak guru. Tidak semua orang bisa menikmati dalam kegelapan. Betul apa betul? Betul. Betul-betul. Betul. Manakala seseorang pun sedang diuji tanpa ia tidak bisa melihat. Tapi kalau dekat sama Allah, maka cahaya hatinya akan menerangi dalam hidupnya. Insya Allah. Saya boleh tanya, boleh? Boleh. Di rumah kalau malam pakai lampu apa enggak? Pakai. Pakai. Satu ketika mati lampunya, betah apa enggak? Gelagapan guru. Betah apa enggak? Enggak. Ada yang betah ada? Enggak. Enggak ada. Pasti kita pengen buru-buru lampunya nyala. Betul? Betul. Betul? Betul. Ini baru urusan dunia. Ini baru kita hidup di dunia. Nyatanya ketika kita dalam kegelapan, ketika kita tidak ada cahaya, kita pengen buru-buru terang. Kita pengen ada cahaya, kita pengen ada sesuatu petunjuk. Di dunia kita nggak betah kalau dalam kegelapan. Begitupun ketika di akhirat. Seseorang nanti dia akan pulang kampung. Dia balik ke tempat yang memang haknya kita akan kembali. Tapi kalau nggak ada penerangan, nggak punya bekal, nggak punya cahaya, nggak punya sesuatu yang bisa nanti menerangi, akan repot. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Ibu-ibu pulang kampung apa enggak nih? Pulang. Bisa jadi ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Betul betul? Betul. Atau kita balikin, bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ada 4 hal yang bisa besok jadi penerang dalam kubur kita. Ini menjadi penting buat kita sebagai bentuk ikhtiar kita, usaha kita, amal kebaikan yang perlu kita lakukan. Di antara yang pertama yang harus dilakukan saat kita dalam keadaan hidup, tidak ada lain, tegakkan sholat, aqimus sholat, jalanin ibadah sholat. Sholat yang paling malas sholat apaan Pak? Isya apa subuh? Zuhur apa asar? Maghrib. Jadi sholat yang paling malas, isya, subuh, zuhur, asar. Ya semuanya guru. Semua itu mah. Rasul katakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, bahwa sholat ini adalah amalan yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasiba bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Besok pertama kali amal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila solatnya baik, solatnya bagus, maka amal lain pun akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau solatnya rusak, solatnya tidak bagus, belum tentu amal lain pun diterima oleh Allah. Sehingganya jangan sampai kita males ngelaksanain sholat. Ini ada orang dikasih umur panjang, dikasih nikmat banyak, dikasih kehidupan luar biasa, tapi nggak mau ibadah. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? No. Ngaji mah ngaji, sholatnya enggak. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? No. Nah, jangan sampai kita duit mah banyak, sholat enggak mau. Ada yang begitu? Ada? Ada guru. Mana orangnya Bang? No.
Ayo, maka sholat ini jadi penerang pertama, jadi wadah amal kita. Kalau seseorang tidak bisa melakukan sholat, ngakunya dia beragama Islam, ngaku Tuhannya Allah, ngaku nabinya Nabi Muhammad, tapi dalam menjalankan kehidupannya dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, maka ini semua diragukan keislamannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka jangan ninggalin sholat. Ini mah Masya Allah sholat ditinggalin, HP nggak pernah lepas. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tiap hari yang dipegangin HP. Lagi makan megang HP. Lagi tidur megang HP. Bangun tidur yang dicari HP. Mana orangnya? Saya. Ayo jangan sampai tarkus sholat, karena as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Manakala kapan runtuh agama itu? Ketika seseorang meninggalkan sholatnya. Agamanya akan runtuh manakala dia tinggalkan sholatnya. Jangan sampai, ini penting, sebab besok kalau kita ingin jadi penerang di alam kubur, sholat ini harus kita jaga. Yang kedua adalah sodakoh. Apa Bu? Sodakoh. Apa Pak? Amalan kedua yang menjadi penerang nanti di akhirat adalah sodakoh. Rasulullah ingatkan kepada kita, as-sadaqah tudfa'ul bala, bahwa sedekah itu menutup daripada yang namanya kesulitan. Innamal hasanat yudhibuhu sayiat. Suatu kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapus daripada keburukan. Alhamdulillah. Maka jadilah diri kita yang gemar sedekah, punya duit di tas kita 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Mana yang kita sedekahin? Yang mana Bu? Yang 1.000. Yang mana Pak? 2.000 ada dua, yang bagus sama yang lecek, yang mana? Yang lecek dulu. Ayo jadilah orang yang pandai memberi. Manakala kita sering memberi, Allah akan berikan dengan qardon hasanah. Ketika kita mendermakan yang baik, Allah akan lipatkan, yudhaif lahu di'afan katsira, dengan berlipat-lipat ganda. Sehingganya sedekah tidak hanya memberikan manfaat kepada orang banyak. Besok hari boleh jadi dengan kita bersedekah, dengan kita berbuat baik, ini yang menebus di mana nanti Allah memberikan syafaat buat kita. Alhamdulillah. Makanya jangan pelit. Kalau orang lain nggak mau pelit, kitanya jangan pelit. Ini mah ada orang yang pengennya dikasih mulu. Ada yang begitu, ada? Banyak Guru. Mana orangnya Bang? No. Ngasih mah nggak mau, pengennya dikasih. Yang ketiga adalah apa amalan yang bisa daripada memberikan terang dalam kubur kita? Nggak ada lain adalah talil Quran. Baca Al-Quran. Banyak umat Islam sekarang miris. Mereka tidak gemar dengan Al-Quran. Mereka jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah penerang bagi kita. Al-Quran adalah cahaya bagi kita. Bahkan esok, siapa mereka yang membaca Al-Quran? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang-orang yang cinta, yang gemar, yang mendawamkan Al-Quran, besok di yaumil qiyamah Al-Quran itu akan jadi syafaat buat kita. Alhamdulillah. Saya nanya sama ibu, Bu. Ya. Bu. Ya. Baca Al-Quran lebih banyak apa banyakan baca WhatsApp? WhatsApp Guru. Pak. Ya. Pak. Ya. Pak. Ya. Banyakan baca Quran apa banyakan baca WhatsApp? WhatsApp Guru. Ayo tadaburkan Al-Quran dalam hidup kita. Yang keempat, amalan yang menjadi penerang adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang menjadikan penerang. Manakala ketika hati kita mu'alaq illallah, bersambung dengan Allah melalui zikir, melalui tasbih, bukrata wa asila, dengan kita mentakbirkan kepada Allah. Zikir kita dalam hidup, zikir kita dalam keadaan apapun, mengingat Allah dalam situasi apapun. Manakala hati kita dekat dengan Allah, haqqullah, Allah akan dekat kepada
mereka-mereka yang mengingat Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Semoganya 4 amal kebaikan yang kita lakukan, dari sholat, dari bersodakoh, dari membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah dengan tasbih, ini menjadi jalan ikhtiar kita. Manakala besok hari di yaumil akhirah, Allah terangi kubur kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Ada yang mau nanya? Ada? Mana orangnya? Masya Allah ya. Baik, kita kasih kesempatan dulu untuk jemaah yang ada di masjid untuk bertanya ya. Ada yang mau nanya tadi? Iya, baik, silakan Ibu. Jangan lupa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giarti dari Majelis Taklim Al-Buruk Cikias. Yes. Izin Ustadz, saya ingin bertanya. Jika kita menjalankan semua amalan yang akan menerangi kubur, apakah benar di dalam kubur kita akan mendapatkan syafaat? Dan semua yang akan kita lakukan di dunia ini, apakah benar itu janji Allah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang kita apakah benar ya, langsung aja kita tanya sama guru. Silakan guru. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan pertanyaan luar biasa. Disinilah pentingnya niat. Kenapa? Karena Rasul katakan innamal a'malu bin niyah. Segala sesuatu kembali kepada niat kita. Jadi kalau sudah niatnya karena ibadah, lalu menghadirkan mukhlis, ada keikhlasan di hati kita, ibadah yang kita kerjakan, sholat, sodakoh, baca Quran, bertasbih, yang kita lakukan semuanya karena Allah, maka insya Allah semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita berbuat. Manakala kita berbuatnya karena Allah, besok di akhirat Allah akan balas dengan apa yang kita niatkan sebagaimana dalam hati kita. Oleh karenanya jangan ada ketika beramal prasangka kita yang salah. Satu, jangan kita ketika beramal di dalam diri kita saya nggak yakin ini diterima. Dua, dan yang ketiga, jangan ketika kita beramal ada kesombongan di hati kita. Nah, kalau 3 poin ada itu, maka semua tidak akan jadi ibadah dan tidak akan jadi syafaat di hadapan Allah. Oleh karenanya mari sama-sama kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih guru, terima kasih. Cukup ya Neng ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan semua amalan kita menjadi penerang kita di alam barzah, alam kubur, sehingga akhirnya memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Guru terima kasih. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang ada akibat pasti ada sebabnya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Harun, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di awal sudah membahas tentang 4 amalan penerang kubur dan sekarang kita akan membahas tentang akibat. Ada akibat pasti ada sebabnya. Benar banget tuh ya. Nanti kita akan simak ilmu-ilmu dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Erik Yusuf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bib. Ini gembira sekali nih. Kan Iya, ini bener. sekarang nih. Kenapa? Biasanya ngucapin salam di depannya nggak ada siapa-siapa. Bener sepi guru biasanya guru. Sekarang kita anget ya. Anget semuanya. Kenapa? Karena ada jamaah nih. Jamaah dari mana nih, Bib? Dari Al Burok, Cikeas. Masya Allah, Cikeas, ahlan ya. Nih terutama ibu-ibu nih. Pernah nggak kita ya, kalau seandainya lagi ke pasar nih ibu-ibu nih. Kita belanja nih, ya belanja lah rawit apalah. Terus kita tawar-tawar nih, biasanya kan ibu-ibu begitu ya. Bahkan 10 perak aja ditawar ya nggak Pak? Benar. 50 perak ditawar kan. Ini seons berapa ini, udah tambahin aja. Orangnya nggak ngasih juga, langsung ambil masukin ke plastik kan begitu. Sampai ke rumah masaklah ibu. Habis masak dimakan sakit perut malah. Kalau di sini sih nggak ada yang begitu ya. Insya Allah nggak ada. Ini mah soleh-soleha semua di sini kan. Nah tapi artinya apa? Siapa yang menabur angin dia menabur badai. Betul. Siapa yang berbuat dia akan bertanggung Akibatnya. menanggung akibatnya. Nah, gimana sih kalau kita lihat di dalam agama? Disebutkan begini, ya. Ya ayuhan nas, innama bagyukum ala anfusikum mata al hayatid dunia. Jadi, hai manusia, kata Allah. Sesungguhnya itu kezalimanmu akan kembali kepadamu sendiri. Ya, dalam kenikmatan dunia. Nah ini, mata al hayatid dunia. Jadi kadang-kadang orang berpikir ketika mereka itu berbuat sesuatu yang curang. Ya, misalnya kalau kaum Madian ingat ya, dia itu menakar timbangannya kan. Dia itu kalau misalnya menipu, curang dalam jual belinya, akhirnya diazab sama Allah. Ya kan? Kemudian banyak sekali kisah-kisah ya yang ketika seseorang itu seakan-akan menikmati dari hasil nipunya, dari hasil korupsinya. Sampai kadang-kadang orang yang gak paham lihat, Bib, nih kayaknya orang nih kok gak pernah sholat gitu ya. Jauh dari Allah gitu, tapi kok kelihatannya hartanya banyak, hidupnya enak-enak aja gitu ya. Itu istidraj. Dan jangan kita itu kemudian iri, cemburu, sirik sama hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena ini ada kejadian nyata. Begini, ada orang ini nyata, dia itu bersombong-sombong karena apa? Karena dia itu sebetulnya di dalam
usaha dan lain-lainnya dia melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, dia korupsi, dia mengambil hak. Tetapi apa? Tetapi dia tidak pernah kemudian merasakan bahwa nggak ada tuh katanya kalau misalnya kita curang datang azab Allah. Buktinya saya sehat-sehat aja gitu. Ternyata apa? Ternyata sama Allah ditangguhkan. Ditangguhkan sampai apa? Sampai ketika dia kemudian mulai berumur nih, ya, mulai itu usia lanjut, mulai mau masuk pensiun, ternyata kemudian dia sakit. Yang sakitnya itu tidak bisa di rumah sakit Indonesia. Dia harus kemudian dibawa ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya. Sampai akhirnya ludes itu hartanya. Betul, ini kisah nyatanya. Nah makanya ketika kemudian saya bertemu, beliau itu kemudian sudah bertaubat dan beliau cerita sama saya. Bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan ketika masa mudanya, ketika dia menipu, curang dan lain-lain, itu hanya akan membawa apa? Membawa kerusakan kepada dirinya sendiri. Wailulil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Kala bahrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kata Allah apa? Kecurangan itu hanya akan menambah noda. Kala bahrona, noda, kotoran di dalam apa? Di dalam kolbunya. Dan itulah yang akan kemudian apa kalau yang namanya kolbu hati sudah rusak, sudah hancur, apa yang terjadi? Bisa jadi kalau enggak kolbun marid, ya, kita menjadi punya penyakit hati atau bahkan kolbun mayit. Sampai akhirnya hatinya menjadi mati. Nah inilah yang paling berbahaya. Nah karenanya pemirsa, kalau kita lihat betapa banyak ayat-ayat yang kemudian menegaskan la in syakartum la adzinallakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kan? Jadi kalau kalian bersyukur kata Allah apa? Akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur, tunggu apa? Azab Allah. Nah artinya apa? Artinya semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, apakah itu kebaikan? Itu tentu akan kembali ke kita. Keburukan, nauzubillah min dzalik, akan juga kembali kepada kita. Nah, karenanya apa? Kalau kita memahami hal seperti itu, lakukanlah terus kebaikan dan yakinlah itu akan kembali pada diri kita. Walaupun sekecil apapun. Karenanya apa? Karenanya sahabat Umar ya bin Khattab radhiyallahu anhu saja terus mengingatkan kita bahwa yang namanya sodakoh itu salah satunya apa? Dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Coba lihat nih, ini wajahnya berseri-seri enggak? Waduh, coba lihat langsung nih semuanya senyum. Start. Semuanya langsung senyum tuh, Bim. Kenapa? Karena itu sedekah. Bahkan dengan wajah berseri-seri saja, kemudian insya Allah akan mendapatkan balasannya. Kenapa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh kan, jadi sekecil apa? Biji zarah, seberat debu pun akan kembali kepada kita. Nah, kalau sudah memahami ini, tentu ya, kalau dilihat amalan kita sama para ulama lain. Ulama itu disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa yang paling takut sebetulnya kepada Allah? Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orang berilmu tentu di dalam kesehariannya ya, nih pakai baju ya Allah. Pakai baju yang seperti apa ya yang Allah ridho? Karena takut Allah nggak ridho, kan gitu. Pakai baju aja, dia takut ini akan kemudian kalau nggak baik akan kembali kepada dirinya, ya kan? Bicara seperti apa ya yang Allah ridho? Karenanya kata Rasul apa? Falyakul khairan au liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, nggak usah ngomong. Kenapa? Karena pembicaraan saja itu bisa kemudian kembali kepada dirinya. Pembicaraan yang buruk kembali kepada dirinya, ya nggak? Bicara ngasal, bicara tiba-tiba asal dan lain-lain itu akan kembali kepada dirinya. Dan ingat, saya ingin tegaskan apa? Kemarin-kemarin ada kisah kejadian orang yang kemudian menghina Rasulullah SAW. Bikin yang namanya kartun. Ya, bikin gambar-gambar kartun-kartun yang menghina Rasul. Laknatullah, betul nggak? Tetapi dia merasa apa? Merasa karena dilindungi, kan di luar negeri. Dilindungi sama polisi dan lain-lain. Akhirnya apa? Umat Islam yang namanya keberatan, kecewa, protes dan lain-lain. Tapi karena dilindungi dia merasa bahwa wah saya sih aman-aman aja.
Kemudian terus dia bikin. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita mendengar kabar bahwa yang membuat kartun tersebut kecelakaan lalu lintas. Beserta polisi-polisi yang kemudian menjaganya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang kebetulan pemirsa. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Betul nggak? Tidak ada yang kebetulan. Karenanya tadi, siapa yang kemudian menabur angin, dia akan menuai badai. Nah, disinilah ada beberapa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang Allah tidak tunggu di yaumil akhir. Iya, ada beberapa dosa yang Allah langsung berikan langsung itu azabnya di dunia. Kayak persekot, kayak DP-nya nih, DP-nya gitu. Nanti di yaumil akhir ditambahin gitu. Nah, salah satunya apa? Salah satunya tadi, orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Itu nggak ditunggu nanti, langsung itu. Lihat Fir'aun, ana rabbukumul a'la kata Fir'aunnya gitu kan. Saya ini Rob, saya ini yang paling tinggi gitu. Nggak ditunggu sampai ke yaumil akhir, di dunia udah langsung diazab. Raja Namrud yang begitu sombong ya, sampai yang namanya pasukannya, hartanya semua menjaga dia. Tapi bagaimana Raja Namrud kemudian dibinasakan oleh Allah? Tahu ibu-ibu? Dibagaimanakan? Cuman dimasukkan serangga ke dalam kupingnya, coba bayangin. Gak perlu kemudian menurunkan pasukan seperti misalnya burung ababil dan lain-lain. Gak perlu, ya gak? Nah, inilah yang kemudian kita harus bermuhasabah. Ya pemirsa, kita harus melihat bahwa coba lihat dari kita ini sekarang ini seperti ini karena berdasarkan pilihan kita masa lalu. Begitu. Nah, jadi bijak-bijaklah, pandai-pandailah selalu memilih apapun yang akan dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Agar supaya insya Allah kita akan kemudian mengambil manfaatnya bukan hanya hari ini tapi nanti di yaumil akhir. Insya Allah. Masya Allah, bagus banget ya. Ada satu nih yang Ali ambil, apapun kita saat ini tergantung pilihan kita kemarin ya guru ya. Jadi jangan pernah menyalahkan, aduh kenapa ya aku begini. Ya emang pilihannya begitu dulunya. Iya, Masya Allah. begitu kan. Iya, kenapa masuk surga, emang kita pengennya dulu masuk ke surga gitu ya Masya Allah ya. Kayak Habib Ali, kenapa kemudian sekarang jadi pendekar gitu ya. Karena waktu kecilnya latihan mulu. Silat mulu, iya benar baik. Baik guru, alhamdulillah dan Ali yakin sekarang di jamaah yang ada di masjid ingin bertanya ya. Sudah ada yang ingin bertanya tadi, silahkan. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarip Bora dari Majelis Tabligh Al-Borak Cikeas. Di dalam kehidupan ini banyak kita dapati susah sekali untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama perintah solat. Sehingga dia tidak bertobat sampai ajal menjemput. Ustaz, memang apakah ada balasannya nanti di dalam kubur tentang amal dan dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Bib? Apakah? Jadi apakah ada balasannya nanti di alam kubur sebelum ketemu di akhirat nih guru nih, gara-gara ninggalin sholat? Jelas ya, itu waduh begini. Jangankan masuk ke alam kubur, ya kan tadi ya disebutkan. Yusabihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi makhluk Allah itu bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, tetapi semua makhluk Allah. Tanah, bumi makhluk Allah, ya enggak? Awan makhluk Allah, air makhluk Allah, betul enggak? Kalau ada orang yang bermaksiat, artinya apa bermaksiat itu menjauh dari Allah, menghina Allah dan Rasulnya begitu, menghina agama. Sesungguhnya ketika orang yang bermaksiat itu berjalan di atas muka bumi, bumi ini, tanah ini sesungguhnya ingin menghimpit dia. Tetapi karena orang ini masih diberikan otoritas sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi, dia nggak bisa apa-apa tanah. Tapi ketika dicabut, betul nggak? Nyawanya dicabut dari kerongkongannya, dia sudah tidak menjadi khalifah fil ard. Kemudian apa? Ketika kemudian dia dikubur, itu yang namanya tanah menghimpit dengan sekeras-kerasnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah itu, makanya sesungguhnya orang yang maksiat lagi jalan, itu yang namanya pohon, aduh gue pengen timpa tuh, gue pengen timpa tuh, gitu yang namanya pohon. Tapi nggak bisa, nggak dikasih otoritas sama Allah yang namanya pohon, betul nggak? Iya, yang namanya kalau lagi lewat atap ini pengen rubuh tuh. Tapi nggak boleh sama Allah, ya nggak? Tetapi sesungguhnya semua yang ada di bumi dan langit ini, mereka membenci orang-orang yang membenci Allah, membenci agama. Makanya kita hati-hati ya, insya Allah. Baik, terima kasih guru, Masya Allah ya. Dan semoga semua amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan membahas tentang amarah pembakar diri bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Jaman Alwani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah nikmat sekali ya. Hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Aduh, ini penting banget ya tema yang ketiga ini ya. Amarah pembakar diri. Nah ya, seperti apa pembahasannya? Langsung aja akan kita sambut guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Jaman Alwani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin jamaah Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus jamaah Majelis Taklim Al-Buraq yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ibu? Bapak sehat? Hari ini luar biasa, ada satu judul yang harus kita tanam dalam hati. Amarah pembakar diri. Sebelum saya ceramah saya tanya dulu, ibu teh sering marah-marah sama suami? Sering ya, berarti masih jarang-jarang. Bapak-bapak sering marah sama istri? Hampir setiap hari, alhamdulillah. Ternyata amarah mampu menjadikan diri kita orang-orang yang down, orang-orang yang jatuh dalam karakter kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, insya Allah mampu menaiki tahta surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya hidup di dunia, jangan banyakin masalah, juga jangan mempermudah masalah. Yang namanya hidup di dunia, jangan mempersulit diri dan jangan mempersempit diri. Sebab orang yang banyak cari masalah, banyak musuh di dunia, urusannya bakal muflis akhiratnya. Ibu teh sholatnya bagus, puasanya rajin, gak berhenti-berhenti, bahkan bukanya sampai kelewat isya. Bapak teh ibadahnya bagus, umrohnya berkali-kali, hajinya keliling luar biasa. Tapi kalau masih ada amarah kepada orang lain yang menyebabkan orang lain sakit hati, maka kata Rasul, muflis, miskin kita, bangkrut ibadah kita. Sebab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang-orang yang kaya yang berbahagia, bukan orang yang punya jabatan yang berbahagia, tapi orang-orang yang mampu di dunianya ibadah ikhlas lillahi Ta'ala. Jadi hati-hati dengan amarah yang selama ini kita laksanakan dan kita lakukan. Sebab kenapa? Sebab amarah tersebut mampu menghancurkan puing-puing kehidupan kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuman pengen ngebersihin badan, cukup dengan air. Tapi kalau pengen membersihkan jiwa, mesti dengan ibadah. Kalau pengen ngebersihin hati, mesti penuh dengan cinta. Kalau pengen ngebersihin pikiran, harus dengan ilmu. Badan kita kotor, mandi selesai. Jiwa kita kotor, pendekatan diri kepada Allah, menghambakan diri, mengecilkan diri. Sebab tidak ada orang yang hebat di mata Allah. Orang kaya kan sifatnya sementara, hari ini kaya bisa jadi besok nanti miskin.
Orang miskin pun bisa sifatnya sementara, kalaupun sifatnya takdir. Bisa jadi hari ini miskin, besok nanti melarat, nambah parah ya. Bisa jadi hari ini kita kuat, esok nanti lemah. Bisa jadi hari ini kita memiliki jabatan, esok nanti kan kita nggak punya jabatan. Maka di saat kita kaya mesti sadar diri bahwa kekayaan dari Allah. Jangan sombong, mesti berbagi. Sebab orang yang bersyukur dengan membagikan kekayaannya, Allah nggak bakal dia kasih miskin dalam kehidupannya. Biarin kita miskin harta, yang penting kaya hati. Ibu, senang nggak kalau suaminya jadi orang kaya? Tapi setiap hari dimarahin mulu. Bapak, senang gak punya istri yang cantiknya luar biasa? Tapi mau makan diomelin, bangun tidur diomelin, mau kerja diomelin, pulang kerja diomelin, mau minum diomelin, bawaannya pengen ngebunuh apa enggak? Ini masalah. Ya. Yang kaya mesti berbagi, tapi yang miskin mesti punya motivasi untuk menjadi orang kaya. Kalaupun nggak kaya di dunia, sebab dunia sifatnya sementara. Suatu saat kan kita akan kembali kepada Allah. Kalau orang kaya hati-hati, pertanyaannya banyak karena pendapatannya luar biasa. Orang miskin pertanyaannya sedikit, tapi hati-hati dengan kekufuran. Maka yang paling indah menjaga jiwa kita dengan ibadah. Pasrah kepada Allah, jangan lantas cemburu kepada orang lain. Hati-hati dengan penyakit ain, iri, dengki, hasad, hasut, mudah marah, ria, ingin dipuji orang. Itulah yang menyebabkan penyakit dunia yang paling berbahaya. Kadang-kala kan kita sering kena penyakit ain ini. Penyakit iri terhadap orang lain. Ada orang lain bikin rumah, kita yang mikirin semennya, betul? Ada orang lain beli mobil, kita yang ngomongin bensinnya, betul? Ada orang yang istrinya cakep, suaminya biasa aja ngomong, itu suaminya mungkin lagi kepentok kali palanya. Ada orang yang memiliki jabatan, kita yang rungsep. Artinya kenapa? Legowo, semua kehidupan jalurnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kata Nabi tadi, la takdob walakal jannah. Jangan pernah marah, insya Allah meraih surga. Kenapa? Karena memang dasarnya orang yang mengendalikan hawa nafsunya, ini orang yang paling hebat. Orang yang paling jago, orang yang paling hebat bukan orang yang hebat badannya, tegap badannya, berotot badannya. Orang yang paling hebat bukan karena dia memiliki senjata atau kekuasaan. Orang yang paling hebat bukan yang duduk di tahta jabatan yang tertinggi. Tapi orang yang paling hebat kata Rasulullah, yang mampu menahan hawa nafsu dan amarahnya. Ini yang paling hebat. Di dalam rumah tangga percuma duit banyak, harta melimpah, mobil mewah. Tapi setiap hari bertengkar dengan amarah kan ujungnya bubar-bubar juga. Betul. Di dalam rumah tangga jabatan tinggi, jabatan suaminya tingginya luar biasa. Tapi kalau setiap hari marah-marah kan jujur saja bisa jadi berantakan. Makanya hadapi kehidupan. Satu, untuk menghilangkan amarah, hadapi dengan senyuman. Ibu kudu belajar senyum. Pulang nih habis ngedengar ceramah, ngeliat itu kaca. Senyum 1 jam insya Allah keram. Bapak juga mesti menghadapi kehidupan dengan senyuman. Sebab senyuman mampu menghilangkan dahaga dalam hati di dalam sebuah kehidupan. Hayu buang amarah, hayu jadikan kita hidup penuh dengan keberkahan. Lewat senyuman semua bakai menuai cinta yang paling terindah dalam sebuah kehidupan. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, mesti banyak senyum. Ketemu orang, senyum. Bayangin ibu pagi-pagi kalau suami mau berangkat kerja, kita sudah rapi, kemudian senyumnya kita manis-manisin. Semua sudah tersedia dari mulai kopi, air teh, sampai oli bekas ada kali ya. Makanya dengan senyuman kita iringin suami kita. Sampai di luar rumah kita ngomong, papa hati-hati di jalan. Senyumnya sungguh sangat luar biasa. Apa kata suami? Sungguh luar biasa, saya memiliki Aisyah dalam kehidupan, Hadijah dalam rumah tangga. Aduh, kalau hidup kita lemparkan dengan senyuman, suami mana yang gak bakal kelepek-kelepek di depan mata. Begitu juga dengan suami,
Mentang-mentang kepala rumah tangga, gaji besar langsung main marah-marah. Jangan. Menghadapi istri dengan senyuman. Sehingga istri itu merasa terbuai, indah dalam kehidupan. Sebab tadi yang saya bilang, orang bahagia bukan banyak hartanya. Orang bahagia bukan tinggi jabatannya. Orang bahagia bukan karena cantik paras wajahnya. Orang bahagia bukan karena tampan parasnya. Orang bahagia bukan karena hebat tubuhnya. Tapi orang yang paling bahagia, orang yang mampu menata manajemen kehidupannya dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ada manajemen yang terindah untuk menghadapi marah dalam kehidupan kita. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Hidup ini dalam koridor takdir Allah. Kaya miskin Allah yang menentukan. Punya jabatan atau tidak Allah yang menentukan. Maka apa yang diberikan oleh Allah pasrah saja. Sabar, as-sabru sawabuhul jannah. Orang-orang yang sabar itu pakaian surga. Kalau kita sudah jadi pakaian surga, otomatis masuk surga. Kalau orang sudah jadi pakaian surga, otomatis bisa duduk di singgasana surganya Allah. Bagaimana caranya menjadi pakaian surga? Mesti sabar menghadapi segala bentuk ujian kehidupan. Kita tidak memiliki harta, enggak jadi masalah. Tapi kita berusaha untuk memiliki harta yang berkah. Sebab banyak belum tentu berkah. Berkah otomatis banyak. Rasa belum tentu punya nikmat. Tapi kalau sudah nikmat, otomatis berbagai macam rasa dalam kehidupan. Insya Allah kalau marah kita buang, sabar kita jadikan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa jadi menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam kehidupan. Masya Allah. Siap. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banget ya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Jangan suka marah-marah, ganjarannya surga ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam ya. Siapkan Al-Qur'annya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Ali yakin pemirsa di rumah saat ini sudah mempersiapkan Al-Qur'annya ya. Kita lengkapi kenikmatan hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah, jangan Engkau persulit apa yang insya Allah kami ingin pelajari hari ini. Hanya di tangan-Mu lah segala ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu bagaikan air dan hati kita bagaikan tanah. Semakin disirami dengan ilmu, maka semakin baik tanahnya. Kadangkala ada tanah yang subur. Kalau tanah yang subur disirami air, disirami ilmu, maka dia akan menumbuhkan tanaman, bermanfaat. Ada juga tanah yang tandus. Kalau disirami air maka tetap ada tertampung air, tetap bermanfaat. Maka baik hatinya bersih atau hatinya belum bersih, ilmu itu tetap bermanfaat. Tapi semakin sering disirami, insya Allah semakin subur tanahnya, semakin bersih hatinya insya Allah. Dan itu niat kita untuk belajar hari ini, bukan niat apa-apa mau jadi qori, mau jadi hafidh, tidak. Tapi kita mau belajar ilmu karena Al-Quran itu adalah ilmu Allah yang diturunkan kepada kita semua yang insya Allah menjadi petunjuk bukan hanya di dunia tapi menemani kita sampai di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih di surah Muhammad ya Bang Ali ya. Surah Muhammad, silahkan jamaah yang ada di rumah dan jamaah yang ada di masjid dibuka surah Muhammad. Kita masuk di ayat berapa Bang Ali? 9, 8, 7, 6. Ayat 5? 5 guru. Ayat 5. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Nah, dan seperti biasa, pasti kalau ada yang hadir di sini, ada yang dikorbankan satu orang.
Ada yang dikorbankan untuk maju ke depan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Masya Allah. Namanya siapa? Ibu Ana. Ibu Ana. Iya. Pasti dari Majelis Taklim Al-Borak. Iya. Karena bajunya. Nah, sudah jelas. Selalu hadir di iNews insya Allah. Selalu hadir di Cahaya Hati Indonesia. Rajin-rajin, Masya Allah, segar-segar. Dan tidak gengsi untuk belajar ya Bu ya. Satu saja syaratnya duduk di sana. Tidak boleh malu-malu. Tidak boleh malu-malu. Karena ada orang malu bertanya sesat di jalan. Terlalu banyak nanya Bani Israel. Jadi harus seimbang. Ya, kalau waktunya bertanya ya bertanya. Jangan malu-malu Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surah Muhammad. Silahkan jamaah yang ada di rumah. Ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Semua. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Silahkan Bu Ana dari ta'awudz. Bismillah. Kemudian baca ayat 5 surah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, perlu saya ingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini dan yang ada di rumah, kata Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya, kalau mau baca Quran, a'udzubillah. Maka sebenarnya jauh lebih afdal a'udzubillah dibandingkan bismillah. Karena bismillah masih berbeda ulama fikih. Pakai bismillah atau tidak. Bahkan Al-Fatihah ulama fikih berbeda. Kalau Syafi'i pakai bismillah. Makanya di Indonesia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Mekah pakai sir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak pakai sama sekali bismillah. Tapi kalau a'udzubillah maka itu tertera dalam Al-Qur'an. Maka jangan pernah lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau mau baca Al-Qur'an. Silahkan Bunda Ana diulang dari a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Iya. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Insya Allah mudah, tapi jangan sampai salah memanjangkan. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Kita lanjut ayat ke-6. Silahkan Bunda Ana. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Iya. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Iya. Wa yudkhiluhum. Jadi dalam Al-Qur'an ada wa yudkhiluhum, ada juga wa yudkhilhum. Ya, kalau di sini wa yudkhiluhumul jannata, nun tasdid maka berdengung. Arrafa ditekan, arrafaha lahum. Nah, silahkan teman-temannya, siapa tahu ada yang mau mencoba, silahkan Bapak yang ada mic di depannya, tafadhol Pak. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. سيهديهم ويصلح بالهم Allah.
ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Masya Allah. Jadi kalau ada huruf ro, terima kasih banyak Pak. Ada huruf ro, kalau dia baris fathah maka dia tebal. Arroh, arroh, roh, roh. Jangan tipis. Arroh. Nah, ada juga orang baca arrah. Ya, arrafaha lahum. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Boleh berhenti di situ, baru mengulang dari in tansurullah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Silahkan Bu Ana. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Boleh juga, tapi artinya kayak kepotong. Tapi kalau misalnya nafasnya cuma sampai situ, boleh ya. Amanunya lebih panjang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Silakan Bu Ana. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Iya, kalau disambung Allahnya cuma dua harokat. Tansurullaha yansurkum. Jangan in tansurullaha yang kepanjangan ya. In tansurullaha yansurkum. Silahkan Bunda yang lain, coba teman-temannya Bu Ana. Silahkan Bu. Insyaallah. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum Iya. wa yushabbit aqdamakum. Ya, tapi bagusnya diulang. In tansurullah dari in. Ya. Bukan. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Iya, coba diperhatikan. Ada kata wa yuthabbit ya. Wa yuthabbit aqdamakum. Kalau ada huruf ta lalu dia sukun, maka jangan sampai menambahkan s. Jangan wa yuthabbit kebanyakan, wa yusabbit kebanyakan. Tapi sedikit saja. Wa yuthabbit aqdamakum. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak seakan-akan menambahkan huruf sin. Wa yuthabbit seakan-akan ada huruf sin di sana. Jadi pelan-pelan saja Bunda. Wa yuthabbit aqdamakum. Silahkan Bang Ali. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Iya. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, segitu. Wa yuthabbit. Sedikit saja.
Ada huruf qaf, qaf juga qalqalah. Aqdamakum, jangan aqdah, tapi aqah, pakai o. Aqdamakum. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Silahkan Bu Ana. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Ya, jadi kalau ada tanwin fata'san ketemu dengan lam idgham tapi bukan, jangan dilama-lamain. Bila gunnah fata'sallahum, jangan fata'sallahum, tidak boleh lama-lama. Fata'sallahum wa adalla a'malahum. Silahkan siapa lagi? Bunda sampingnya coba digeser Bu mic-nya. Ya Allah, Ibu malu-malu kucing. Silahkan Bunda, a'udzubillah. Di dalam Bu, dalam facial. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton itu pakai sya. Minasyaitonir rajim. Jangan minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Mana sih tadi? Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Ibu, sekarang kita baca ayat berapa, Bu? Coba. Ayat 6. Ayat 8. Ya udah sampai ayat 8, siapa tahu Ibu lain lihatnya ya, menghayal dari tadi ya. Masya Allah ya. Fata'sallahum wa adalla a'malahum. Ya, jadi jangan malu, nggak apa-apa. Mau belum bisa ngaji kayak mau apa kayak, kita sama-sama belajar. Yang salah udah tahu ya. Malu bosan. Jangan malu. Yang salah itu kalau udah nggak tahu tapi nggak mau belajar. Ada lagi yang lebih parah. Nggak tahu tapi nggak tahu kalau dia nggak tahu. Dia nggak bisa, tapi dia nggak sadar kalau dia nggak bisa. Makanya nggak mau belajar, nggak pernah belajar. Ini orang paling berbahaya. Maka subhanallah harus sadar diri. Kalau kita nggak tahu ya belajar dan nggak usah malu. Allah suka melihat usaha manusia. Lanjut lagi, satu ayat lagi ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Bu Ana. Dzalika kepanjangan Bu Ana. Ya, dzalika kepanjangan. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Boleh. Ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ya, jangan sering offside, kelebihan. A'malahum, kepanjangan. A'malahum, satu ketukan aja. Maka subhanallah,
Kembali pesan saya kepada seluruh jamaah, jangan malu untuk belajar. Berapapun usia kita, insya Allah, Allah melihat kita. Betapa bahagianya Bu, kalau ada yang udah tua, belajar ngaji, belajar alif, bata, thajim, hakho, lalu dalam keadaan belajar itu dia meninggal dunia. Oh Masya Allah, mati syahid. Ya, tergolong mati syahid. Kenapa? Karena dalam keadaan belajar menuntut ilmu. Betapa celakanya kalau nanti di kuburan baru menyesal. Kenapa saya tidak belajar dulu? Nah, selama masih ada waktu kita belajar. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz Syam ya. Kalau ngeliat Ustadz Syam kita sholawatin biar anak kita kayak beliau. Amin ya rabbal alamin ngajinya ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa iNews TV dimanapun berada, Allah ingatkan kepada kita, wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu adalah sebaik-baik tempat daripada dunia ini. Oleh karenanya siapkan bekal untuk kita kembali kepada akhirat. Karena keselamatan akhirat tergantung dari bagaimana amal kita saat ini di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ini untuk terus bisa menanamkan iman dalam kehidupan kita semua. Nah, bekal-bekal akhirat inilah yang insya Allah kita harus mukhlisina lahuddin. Kita harus terus berupaya bagaimana memurnikan yang namanya din. Apa itu din? Din itu kalau kita lihat dan ayadinu itu bisa dipahami ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, jadi kita harus memurnikan ketaatan kita dalam setiap menjalankan perintah Allah. Nah, perintah Allah apa saja? Perintah Allah setiap apapun yang kita lakukan di dalam keseharian ini. Dari mulai bangun tidur terus sampai nanti tidur lagi dan bangun lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Maka kalau mau hidup jadilah seperti bunga. Kalaupun dihancurkan oleh tangan-tangan perusaknya, tapi masih tetap memberikan keharuman pada tangan tersebut. Maka hari ini kita berdoa kepada Allah agar hati kita menjadi orang-orang yang penuh dengan hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan butakan dulu mata kami ya Allah sebelum kami bisa menangis dari dua kelopak mata kami. Menjadikan kami orang yang mendapatkan hidayah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Jangan tulikan dulu telinga kami ya Allah. Sebelum kami mampu mendengar firman indahmu ya Allah. Sehingga hati kami tergerak untuk ibadah. Allah jangan bisukan dulu mulut kami ya Allah. Sebelum kami mampu menyebut asmamu la ilaha illallah. Agar perjalanan kehidupan kami sampai ke haribaanmu dengan mulia ya Allah. Allah jangan bikin dulu lumpuh kaki dan tangan kami ya Allah. Sebelum kami mampu menengadah dan berdoa untukmu. Berdiri ibadah di hadapanmu Allah. Amin. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu menuai hidayah terindah. Agar kami mampu menaiki tata surgamu darimu ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah abwabal khair, abwabal khuwa, abwabal ni'mah, abwabal syihah, abwabal barakah, abwabal hidayah, abwabal taubah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Ustadz Abi Ghifran, Ustadz Erik Yusuf dan Kiai Jaman Alwani, Ustadz Syam dan Qori kita Hanafi. Dan terima kasih juga untuk Majelis Ta'lim Al-Buraq, pimpinan Bapak Muslim Bora yang sudah hadir di masjid ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ali ingin mengingatkan kembali untuk menjaga 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu